Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak bunda semuanya, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai penyetaraan reaksi redoks, yaitu menyetarakan reaksi redoks dengan menggunakan metode setengah reaksi. Nah, pada video pembelajaran sebelumnya kita telah membahas bagaimana cara menyetarakan reaksi redoks dengan menggunakan metode Bilox. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana menyetarakan reaksi redoks dengan menggunakan metode setengah reaksi. Perhatikan contoh soalnya. Setarakan persamaan reaksi redoks berikut dengan metode setengah reaksi pada suasana asam. Berikut persamaan reaksinya. Fe plus 2 ditambah MnO4- menghasilkan Fe plus 3 ditambah Mn plus 2. Nah, langkah pertama adalah kita tentukan Bilox tiap-tiap unsur. Di sini Fe plus 2 karena muatannya positif 2, maka Biloxnya sama dengan muatannya, yaitu positif 2. Kemudian MnO4- terdiri dari 2 unsur ya. O itu Biloxnya min 2, kita kalikan 4, hasilnya sama dengan min 8. Karena muatannya negatif 1, maka total keseluruhan Biloxnya harus sama dengan min 1. Sehingga untuk Mn itu adalah positif 7. Nah, kemudian Fe plus 3 karena muatannya positif 3, maka Biloxnya sama dengan positif 3. Kemudian Mn plus 2 karena muatannya positif 2, maka Biloxnya adalah positif 2. Nah, langkah yang kedua, kita perhatikan unsur-unsur yang Biloxnya berubah. Nah, di sini kita lihat Fe2+ di ruas Fe di ruas kiri positif 2 Biloxnya, Fe di ruas kanan Biloxnya positif 3. Nah, ini terjadi kenaikan bilangan oksidasi dari 2 menjadi 3, sehingga kita sebut dengan reaksi oksidasi. Nah, sekarang coba perhatikan Mn di ruas kiri Biloxnya positif 7, di ruas kanan Biloxnya positif 2. Terjadi penurunan bilangan oksidasi dari 7 menjadi 2, sehingga kita sebut dengan reaksi reduksi. Nah, langkah yang ketiga, kita pisahkan reaksi oksidasi dan reaksi reduksinya. Nah, di sini untuk reaksi oksidasi adalah yang ini ya. Fe plus 2 menghasilkan Fe plus 3. Kemudian untuk reaksi reduksi yang ini, MnO4- menghasilkan Mn plus 2. Nah, langkah selanjutnya adalah kita tambahkan H2O. Nah, karena reaksi kita setarakan dalam suasana asam, maka kita tambahkan H2O pada ruas yang kekurangan O. Nah, di sini kita perhatikan reaksi oksidasi. Nah, ternyata reaksi oksidasi ini dia tidak melibatkan atom O. Nah, maka kita lewatkan dulu. Nah, kita lihat reaksi reduksi. Di ruas kiri ada atom O sebanyak 4. Di ruas kanan 0 atau tidak ada ya, maka yang sedikit atau yang kekurangan atom O adalah ruas kanan, maka kita tambahkan H2O di ruas kanan. Berapa jumlah H2O yang kita tambahkan? Sebanyak kurangnya. Nah, caranya adalah dengan mengurangi 4 dikurang 0 ya, maka hasilnya sama dengan 4 H2O. Nah, kemudian baru kita tambahkan ion H+ di ruas kiri ya. Berapa jumlah H+ yang kita tambahkan? Sebanyak 2 kali lipat koefisien H2O. Di sini koefisien H2O adalah 4. Kita kalikan 2, maka hasilnya adalah 8. Nah, langkah berikutnya adalah kita setarakan muatan masing-masing reaksi oksidasi dan reduksi ini. Nah, sekarang coba kita perhatikan reaksi oksidasi.
Reaksi oksidasi di ruas kiri muatannya adalah koefisien dikalikan muatan 1 dikali positif 2 sama dengan positif 2. Kemudian di ruas kanan 1 dikali 3 sama dengan positif 3. Nah, kemudian ini kita cari selisihnya. 3 dikurang 2 hasilnya sama dengan 1. Berarti dia melibatkan 1 elektron. Nah, maka kita tambahkan 1 elektron ini di ruas yang muatannya besar. Nah, ruas yang muatannya besar adalah ruas kanan. Maka kita tambahkan 1 elektron di ruas kanan. Nah, kemudian kita perhatikan reaksi reduksi. Sorry, ini salah ya, ini reaksi reduksi. Di ruas kiri muatannya 1 dikali min 1 adalah min 1. 8 dikali positif 1 sama dengan positif 8. Maka kita cari hasilnya min 1 ditambah 8 adalah positif 7. Nah, kemudian di ruas kanan kita lihat 1 dikali positif 2 sama dengan positif 2 ya. Kemudian untuk H2O ini netral ya, maka 0 hasilnya. Nah, kemudian kita cari ini selisihnya. 7 dikurang 2 itu hasilnya sama dengan 5 elektron ya. Berarti kita tambahkan 5 elektron ini di ruas yang muatannya besar, berarti di ruas kiri. Nah, kita tambahkan 5 elektron. Nah, langkah berikutnya kita kalikan elektron ini dengan suatu bilangan. Karena pada reaksi oksidasi elektronnya 1. Pada reaksi reduksi elektron yang terlibat 5. Karena tidak sama, maka harus kita samakan terlebih dahulu dengan cara mengalikannya dengan suatu bilangan terkecil ya. Nah, maka supaya sama hasilnya di reaksi oksidasi reaksinya kita kalikan 5, pada reaksi reduksi kita kalikan 1. Maka hasilnya menjadi pada reaksi oksidasi, coba perhatikan, Fe koefisiennya 1, kita kalikan 5, hasilnya 5. Fe plus 3 koefisiennya 1, kita kalikan 5, hasilnya 5. Kemudian untuk elektron koefisiennya 1 dikalikan 5, hasilnya sama dengan 5. Nah, baru kita lihat reaksi reduksi. Nah, koefisien MnO4- 1 dikalikan 1 hasilnya sama dengan 1 ya. 1 tidak perlu kita tulis. Nah, kemudian H plus koefisiennya 8 kita kalikan 1 hasilnya tetap 8. Untuk elektron koefisiennya 5 kita kalikan 1 hasilnya tetap 5. Kemudian Mn2 plus koefisiennya 1 kita kalikan 1 hasilnya tetap 1. H2O 4 dikali 1 hasilnya sama dengan 4. Nah, kemudian baru kita totalkan atau kita jumlahkan kedua reaksi ini. Maka menjadi 5 Fe2 plus tetap kita turunkan ya. Kemudian MnO4- kita turunkan juga. Nah, kemudian 8H plus tetap kita turunkan. Nah, kemudian untuk elektronnya karena sama-sama 5, maka kita coret ya. Pada reaksi oksidasi elektronnya berada di ruas kanan ya. Pada reaksi reduksi elektronnya di ruas kiri. Maka kalau dia jumlah koefisiennya sama, yang satunya ruas kanan dan yang satunya ruas kiri, maka kita coret ya. 5 dikurang 5 itu hasilnya 0 ya, maka elektronnya tidak ada. Nah, kemudian 5 Fe plus 3 tetap kita turunkan, Mn2 plus tetap kita turunkan, dan H2O nya tetap kita turunkan. Nah, sampai di sini persamaan reaksinya sudah setara ya, jumlah atom-atom di ruas kiri sudah sama. Coba kita cek ya. Fe di ruas kiri jumlahnya 5, Fe di ruas kanan juga 5, sudah sama. Kemudian Mn di ruas kiri 1, di ruas kanan juga 1. Kemudian atom H di ruas kiri 8, di ruas kanan juga 8 ya, 4 kali 2 sama dengan 8. Kemudian di ruas kiri O nya 4, di ruas kanan juga 4. Nah, berarti atom-atomnya sudah sama. Nah, baru kita periksa jumlah ionnya ya, atau jumlah elektron. Di ruas kiri
5 dikali 2, 10. Kemudian 1 dikali min 1 sama dengan min 1. 8 dikali positif 1 sama dengan positif 8. Maka hasilnya adalah 17. Nah, kemudian kita lihat muatan di ruas kanan. 5 dikali 3, 15. 1 dikali positif 2, positif 2. Kemudian ini netral berarti 0 ya. Maka kita jumlahkan 15 ditambah 2 sama dengan 17. Nah, coba lihat jumlah muatan atau elektronnya sudah sama. Artinya persamaan reaksi ini sudah setara. Oke, kita lihat contoh soal yang kedua. Setarakan persamaan reaksi redoks berikut dengan metode setengah reaksi pada suasana basah. Nah, berikut persamaan reaksinya. P ditambah NO3- menghasilkan PO43- ditambah NO3. Nah, langkahnya sama, kita tentukan bilangan oksidasi tiap-tiap unsur. Nah, di sini ada P karena dia unsur bebas atau tunggal ya. Nah, dan dia juga tidak bermuatan, maka biloxnya sama dengan 0. Nah, kemudian NO3-. O itu biloxnya min 2 dikalikan 3 sama dengan min 6. Karena muatannya min 1, maka total biloxnya harus sama dengan min 1. Kemudian untuk Mn adalah positif 5. Kemudian PO43-. O itu biloxnya min 2 dikalikan 4 min 8. Karena muatannya min 3, maka total biloxnya harus sama dengan min 3. Sehingga untuk P itu adalah positif 5. Nah, kemudian NO. O itu biloxnya min 2, maka supaya hasilnya 0 ya, karena NO ini tidak bermuatan, maka total keseluruhan biloxnya harus sama dengan 0. Sehingga N itu adalah positif 2. Nah, oke, langkah berikutnya adalah kita perhatikan unsur-unsur yang biloxnya berubah. Di sini kita lihat unsur P di ruas kiri biloxnya 0, di ruas kanan positif 5. Maka terjadi kenaikan bilangan oksidasi dari 0 menjadi 5. Maka disebut dengan reaksi oksidasi. Kemudian lihat di sini ada atom N. Di ruas kiri biloxnya 5, di ruas kanan biloxnya positif 2. Maka terjadi penurunan bilangan oksidasi dari 5 ke 2 sehingga kita sebut dengan reaksi reduksi. Nah, langkah selanjutnya adalah kita pisahkan reaksi oksidasi dan reaksi reduksinya. Reaksi oksidasi kita lihat yang ini, berarti P menghasilkan PO43-. Kemudian reaksi reduksi yang ini, nah kita salin lagi ya, NO3- menghasilkan NO. Nah, setelah itu kita lanjut langkah berikutnya adalah menambahkan H2O. Nah, karena kita menyetarakannya dalam suasana basah, maka kita tambahkan H2O pada ruas yang kelebihan atom O atau yang atom O-nya lebih banyak ya. Nah, kita lihat dulu di reaksi oksidasi. Di ruas kiri tidak ada atom O. Di ruas kanan ada 4 atom O. Maka yang atom O-nya banyak atau yang berlebih atom O-nya adalah di ruas kanan. Maka kita tambahkan H2O di ruas kanan. Berapa jumlahnya? Kita kurangi 4 dikurang 0 itu sama dengan 4. Nah, baru di ruas kiri kita tambahkan ion OH-. Kenapa ion OH-? Karena kita setarakannya dalam suasana basah. Berapa jumlah OH- yang kita tambahkan? Yaitu sebanyak 2 kali lipat H2O, berarti 4 dikali 2 sama dengan 8 OH-. Nah, baru kita lihat reaksi reduksi. Atom O di ruas kiri 3, di ruas kanan 1, maka yang berlebih atom O-nya di ruas kiri, maka kita tambahkan H2O di ruas kiri. Berapa jumlah H2O yang kita tambahkan? Nah, kita kurangi 3 dikurang 1 itu 2, maka kita tambahkan H2O sebanyak 2. Baru di ruas kanan kita tambahkan OH- sebanyak 2 kali lipat H2O. Koefisien H2O 2 kita kalikan 2, hasilnya sama dengan 4 OH-. Nah, baru selanjutnya kita setarakan muatannya.
Nah, sekarang kita perhatikan dulu pada reaksi oksidasi. Di ruas kiri muatannya 8 dikali 1 sama dengan 8 dikali min 1 hasilnya sama dengan min 8 ya, yang ini. Nah, kemudian di ruas kanan 1 dikali min 3 sama dengan min 3, kemudian H2O ini netral ya, berarti hasilnya 0. Nah, maka ini kita cari selisihnya. Cara mencari selisih itu besar dikurang kecil, berarti min 3 lebih besar daripada min 8. Berarti min 3 dikurang min 8 ya, berarti hasilnya adalah 5. Nah, maka kita tambahkan 5 elektron pada ruas yang muatannya lebih besar, yaitu di ruas kanan ya. Nah, maka kita tambahkan 5 elektron di ruas kanan pada reaksi oksidasi. Kemudian kita lihat reaksi reduksi, ini salah juga ya, ini reaksi reduksi. Muatan di ruas kiri 1 dikali min 1 sama dengan min 1, kemudian H2O ini tidak ada muatan berarti 0 ya. Nah, kemudian kita lihat di ruas kanan, NO juga tidak ada muatan berarti 0. Kemudian ini 4 dikali min 1 sama dengan min 4. Nah, ini juga kita cari selisihnya. Besar dikurang kecil, berarti min 1 lebih besar daripada min 4. Min 1 kurang min 4 berarti sama dengan 3 selisihnya ya. Berarti kita tambahkan 3 elektron di ruas yang muatannya besar, yaitu di ruas kiri ya. Kita tambahkan 3 elektron. Nah, baru kedua reaksi ini kita jumlahkan. Oke, kita kalikan dulu ya. Nah, karena ini elektronnya tidak sama ya, reaksi oksidasi elektronnya ada 5, di reaksi reduksi elektronnya 3. Ini kan tidak sama elektronnya, maka kita samakan dulu dengan cara mengalihkannya dengan suatu bilangan. Nah, berarti yang reaksi oksidasi kita kalikan 3, reaksi reduksi kita kalikan 5 ya, karena 5 dikali 3 hasilnya 15 ya, 3 dikali 5 juga 15 kan hasilnya nanti sama. Nah, sehingga nanti elektronnya akan habis. Nah, baru kita jumlahkan ya. Nah, di reaksi oksidasi kita kalikan terlebih dahulu seluruh reaksinya dengan pengalinya, yaitu 3. P koefisiennya 1 dikalikan 3 hasilnya sama dengan 3. 8 dikali 3 hasilnya 24. 1 dikali 3 sama dengan 3. 4 dikali 3 sama dengan 12. 5 dikali 3 sama dengan 15. Nah, baru kita kalikan yang reaksi reduksi dengan pengalinya, yaitu 5. 1 dikali 5 sama dengan 5. 2 dikali 5 sama dengan 10. 3 dikali 5 sama dengan 15. 1 dikali 5 sama dengan 5. 4 dikali 5 sama dengan 20. Nah, baru kita jumlahkan ya persamaan reaksinya. Nah, di sini karena elektronnya sudah sama 15 ya, maka kita coret ya. Karena 15 dikurang 15 itu 0, berarti elektronnya habis. Kemudian P, 3P kita turunkan, 5NO3- kita turunkan. Kemudian, nah coba perhatikan OH-. Pada reaksi oksidasi OH- di ruas kiri. Pada reaksi reduksi OH- di ruas kanan. Maka kalau ruasnya berbeda, jika atomnya senyawanya sama atau ionnya sama, maka kita kurangi koefisiennya. 24 dikurangi 20, maka hasilnya sama dengan 4 OH-. Makanya di sini 4 OH-. Nah, kemudian menghasilkan elektron sudah habis ya, sudah kita coret. 3PO43- kita turunkan. Kemudian 5NO kita turunkan. Selanjutnya, nah H2O ya, pada reaksi oksidasi ada H2O sebanyak 12. Kemudian reaksi reduksi juga ada H2O sebanyak 10, maka kita kurangi 12 dikurang 10 hasilnya sama dengan 2. Makanya sini ada 2 H2O ya. Nah, sampai di sini reaksinya sudah sama. Coba kita cek P di ruas kiri 3, di ruas kanan juga 3, kemudian N di ruas kiri 5, di ruas kanan juga 5, kemudian atom O di ruas kiri 5 kali 3 15 ditambah 4 19 ya.
di ruas kanan 4 dikali 3 12, kemudian ditambah 5 17, ditambah 2 sama dengan 19, sudah sama ya dengan ruas kiri. Nah kemudian hanya ruas kiri itu ada 4, di ruas kanan 2 kali 2 juga 4. Nah baru kita cek muatannya ya. Jumlah muatan atau jumlah elektron di ruas kiri. P tidak bermuatan berarti 0. Kemudian ini 5 dikali min 1 sama dengan min 5. 4 dikali min 1 sama dengan min 4. Nah maka ini kita jumlahkan dulu. Min 5 kurang 4 sama dengan min 9. Kemudian kita lihat di ruas kanan. 3 dikali min 3 sama dengan min 9. NO tidak bermuatan 0, H2O juga 0. Maka muatannya di ruas kanan adalah min 9. Nah, kita lihat di sini muatannya di ruas kiri min 9, di ruas kanan juga min 9, maka sudah sama. Maka reaksi ini sudah setara.